Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan proposal penelitian pangan dan gizi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Roy Hanafi. Yang kedua, Mary Kuri Habibah. Dan yang terakhir, Mohikam Istifaul Amin. Judul proposal penelitian pangan dan gizi yang kami angkat yaitu pengaruh penambahan ekstrak daun kelor terhadap kualitas susu pasteurisasi. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Susu merupakan bahan makanan yang bernilai gizi tinggi yang diperoleh dari hasil pemerahan hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan unta. Itu menurut Usmiati tahun 2009. Komponen penting dalam air susu adalah protein, lemak, vitamin, mineral, laktosa, serta enzim-enzim dan beberapa jenis mikroba yang bermanfaat bagi kesehatan sebagai probiotik. Sedangkan kelor merupakan spesies yang paling terkenal di antara dari 13 spesies genus Moringa. Daun kelor memiliki zat gizi berupa energi, protein, lemak, karbohidrat, serta pangan, beberapa vitamin, dan mineral. Susu mudah terkontaminasi oleh bakteri patogen dari lingkungan, peralatan perah, atau dari sapi. Susu yang telah mengalami pasteurisasi, sterilisasi, atau pemanasan pada suhu tinggi merupakan susu yang aman untuk dikonsumsi. Menurut Utami tahun 2013, manfaat dari daun kelor antara lain sebagai anti peradangan, hepatitis, memperlancar buang air kecil, dan anti alergi. Daun kelor atau Moringa olivera banyak digunakan dan dipercaya sebagai obat infeksi, antibakteri, infeksi saluran urin, dan luka eksternal, antihipersensitif, anti-anemik, diabetes, kolitis, diare, disentri, dan rematik. Itu menurut Fahey tahun 2005. Untuk identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan identifikasi masalah. Identifikasi masalah penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana kualitas susu pasteurisasi sesudah ditambahkan ekstrak daun kelor. Yang kedua, apa saja zat gizi yang terdapat pada susu pasteurisasi sesudah ditambahkan ekstrak daun kelor. Yang ketiga, apa kelebihan dari kombinasi kedua bahan tersebut. Dan yang terakhir, apa kekurangan dari kombinasi kedua bahan tersebut. Untuk rumusan masalahnya, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kualitas susu pasteurisasi jika ditambahkan dengan ekstrak daun kelor. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas susu pasteurisasi jika ditambahkan dengan ekstrak daun kelor. Manfaat. Yang pertama, penelitian ini dapat meningkatkan kreativitas dan memberikan wawasan baru tentang pengaruh ekstrak daun kelor terhadap kualitas susu pasteurisasi. Yang kedua, penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca tentang pengaruh ekstrak daun kelor untuk kualitas susu pasteurisasi. Yang ketiga, penelitian ini memberikan manfaat kepada kampus dalam bidang penelitian agar bisa dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk para pegiat industri usaha susu pasteurisasi. Selanjutnya bab 2, kajian teori, landasan teori.
Tanaman kelor merupakan tanaman tropis yang sering dijumpai di daerah tropis seperti di wilayah Indonesia dan berbagai kawasan tropis lainnya yang ada di dunia. Tanaman kelor merupakan tanaman dengan ketinggian 7-11 meter. Tanaman ini berupa pohon atau semak dengan akar yang kuat. Tanaman kelor bisa berumur panjang, batangnya berkayu getas, tegak, berwarna putih kotor, berkulit tipis, permukaan kasar, dan jarang bercabang. Manfaat daun kelor: 1. Menurunkan kadar gula darah. 2. Mengatasi peradangan. 3. Mengontrol tekanan darah. 4. Memelihara kesehatan pertumbuhan sel, meningkatkan daya tahan tubuh. Susu pasteurisasi adalah susu yang diolah dengan cara dipanaskan, akan tetapi tidak sampai dalam kategori seperti susu UHT. Susu pasteurisasi ini dipanaskan dalam suhu 72-75 derajat Celcius selama kurang lebih 15 detik. Susu ini dinamakan pasteurisasi karena penemu metode pasteurisasi ini bernama Louis Pasteur yang berasal dari Prancis. Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh terhadap penambahan ekstrak daun kelor terhadap kualitas susu pasteurisasi. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian kelompok kami termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. B. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di Kampung Rawa Indah RT 01 RW 01 Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. C. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ekstrak daun kelor yang akan dijadikan objek penelitian. Sampel pada penelitian ini adalah ekstrak daun kelor kualitas bagus yang akan dijadikan objek penelitian. D. Metode pengumpulan data. 1. Observasi. Jenis observasi yang akan diterapkan oleh peneliti yaitu jenis observasi partisipan dan jenis observasi sistematik. Peneliti menggunakan observasi partisipan karena dalam penelitiannya ikut andil dalam segala macam kegiatan yang dilakukan. Penggunaan observasi sistematik bertujuan supaya observasi yang dilakukan oleh peneliti terstruktur dan tidak keluar dari alur penelitian. Observasi digunakan untuk mengamati perubahan pada kualitas susu pasteurisasi ketika ditambahkan dengan ekstrak daun kelor. E. Instrumen penelitian. 1. Observasi. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan seksama. Selain itu, kegiatan pada proses observasi bertujuan mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian yang telah dibuat. F. Metode penganalisis data. Teknik analisis data mempunyai prinsip yaitu untuk mengolah data dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Selanjutnya data reduction atau reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Terima kasih.